Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Esti Agista Nurmaida SPMP selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pertanian dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Duyanti dengan NIM D1A122006 dan rekan saya Novita Ardianti dengan NIM D1A122081. Di sini izinkan kami untuk menyampaikan hasil wawancara kami terkait analisis pemasaran buah tomat di Kota Kendari. Pada presentasi kali ini, di sini kami akan membahas terkait fungsi pemasaran buah tomat, lembaga pemasaran yang terlibat, besaran margin pemasaran buah tomat, serta farmer share dari pemasaran buah tomat di Kota Kendari. Baik, langsung saja untuk pembahas pertama, saya persilakan kepada rekan saya Novita Ardianti untuk memaparkan terkait fungsi pemasaran buah tomat di Kota Kendari serta lembaga pemasaran yang terlibat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Novita Ardianti dengan NIM D1A122081. Di sini saya akan membacakan materi bagian pendahuluan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Salah satu subsektor yang berkembang adalah hortikultura, terutama komoditas tomat yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, tomat bersifat mudah rusak sehingga membutuhkan sistem pemasaran yang baik dan efisien. Di Kota Kendari, pemasaran tomat melibatkan berbagai pihak dengan saluran distribusi yang relatif panjang yang berdampak pada rendahnya harga yang diterima oleh petani dan tingkat harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, analisis pemasaran tomat perlu dilakukan untuk menilai efisiensi saluran pemasaran serta meningkatkan kesejahteraan petani. Fungsi pemasaran tomat. Definisi pemasaran tomat adalah rangkaian aktivitas fisik dan transaksi untuk menyalurkan produk dari petani ke konsumen dengan menjaga mutu, waktu, dan jumlah. Proyek 2025. Produksi tomat nasional diperkirakan mencapai 1 juta ton, sementara konsumsi domestik diprediksi naik menjadi 1,2 ton. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan pasar baik untuk rumah tangga maupun industri. Fungsi pemasaran tomat. Fungsi utama pemasaran yaitu studi kasus Kendari. Terdapat 3 fungsi utama yang dijalankan untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fokus pada kegiatan jual beli dan pengalihan hak milik. Data lapangan, petani menjual ke pedagang seharga 5.000 per kilo, kemudian pedagang menjual kembali ke konsumen seharga 8.000 per kilo. Yang kedua, fungsi fisik meliputi penyangkutan dan penyimpanan karena tomat mudah rusak. Penanganan fisik harus cepat dan hati-hati agar tidak memar atau bonyok yang dapat menurunkan nilai jual. Yang ketiga, fungsi fasilitatif mendukung kelancaran fungsi pertukaran dan fisik melalui penyediaan informasi pasar dan pengulangan resiko. Masalah saat ini, pedagang masih menanggung sendiri biaya operasional, resiko kerusakan tanpa dukungan lembaga formal. Peran lembaga pemasaran. Yang pertama, struktur lembaga. Lembaga pemasaran berfungsi sebagai penghubung antara petani dan konsumen untuk memperlancar arus distribusi. Yang kedua, rantai pemasaran di Kendari memiliki struktur yang relatif sederhana yang terdiri dari petani sebagai produsen,
pedagang pasar sebagai perantara konsumen akhir. Yang keempat, peran ganda pedagang pasar di Kendari menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai pedagang pengumpul sekaligus pedagang pengencer yang membeli langsung dari petani dan menjualnya ke konsumen di pasar tradisional. Peran lembaga pendukung, definisi dan fungsi utama. Lembaga pendukung adalah organisasi non-transaksional yang memperlancar pemasaran komoditas pertanian seperti tomat melalui penyediaan sarana dan layanan, kebijakan pendukung produksi dan distribusi, solusi efisien untuk masalah modal, informasi pasar, dan pasca panen. Kondisi di lapangan meski lembaga seperti koperasi dan perbankan sangat dibutuhkan. Realitanya, pedagang umumnya masih menggunakan modal sendiri tanpa pembiayaan formal. Keterlibatan lembaga keuangan dan koperasi masih sangat minim. Jadi itulah materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Dwi Yanti. Terima kasih kepada rekan saya Novita Ardianti. Selanjutnya untuk pembahas kedua, yaitu saya sendiri, yang mana saya akan menjelaskan terkait besaran margin dan nilai farmer share dari pemasaran tomat. Kita bisa lihat bahwa margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang diterima petani dengan harga jual tomat di tingkat pedagang. Margin ini mencerminkan seluruh biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang serta keuntungan yang diperoleh selama proses pemasaran. Besarnya margin pemasaran dipengaruhi oleh biaya operasional, risiko kerusakan, serta fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Berdasarkan hasil wawancara kami, harga tomat di tingkat petani sebesar Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga tomat di tingkat pedagang sebesar Rp8.000 per kilogram. Dengan demikian, margin pemasaran tomat dapat dihitung menggunakan rumus MP sama dengan harga di tingkat pedagang dikurang harga di tingkat petani sehingga diperoleh margin pemasaran sebesar Rp3.000 per kilogram. Berdasarkan dari tabel di atas, margin pemasaran yang diperoleh sebesar Rp3.000 per kilogram. Dari hasil tersebut digunakan untuk pedagang untuk menutupi berbagai biaya pemasaran yang dikeluarkan setiap hari, antara lain biaya konsumsi, biaya tenaga kerja. Selain itu juga pedagang harus menanggung resiko kerusakan tomat selama proses pemasaran. Kendala utama yang dihadapi pedagang dalam pemasaran tomat adalah mengalami bonyok atau memar sehingga menurunkan kualitas dan harga jual tomat. Meskipun demikian, tomat yang umumnya dipasarkan memiliki kualitas yang baik, yaitu mulus dan segar sehingga tetap diminati oleh konsumen. Namun penanganan pasca panen yang kurang optimal dapat memperbesar risiko penurunan kualitas produk. Selanjutnya di sini kami akan menganalisis efisiensi pemasaran buah tomat di Kota Kendari dengan menggunakan rumus farmer share, yang dimana farmer share merupakan presentasi bagian harga yang diterima petani dari harga yang dibayarkan oleh konsumen dalam proses pemasaran, yang dimana FS diperoleh dari harga di tingkat petani sebesar Rp5.000 per kilogram dibagi dengan harga di tingkat pedagang sebesar Rp8.000 per kilogram dikali 100% sehingga menghasilkan 62,5%, yang menunjukkan bahwa posisi bahwa petani menerima lebih dari setengah harga yang dibayarkan oleh konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian harga dalam saluran pemasaran yang digunakan relatif pendek. Dengan demikian, dari sisi farmer share, pemasaran tomat di Kota Kendari dapat dikatakan cukup efisien dan menguntungkan bagi petani. Sehingga dari hasil wawancara kami ini dapat disimpulkan bahwa pemasaran tomat di Kota Kendari memiliki saluran pemasaran yang relatif pendek, yaitu dari petani ke pedagang lalu ke konsumen akhir.
Hal ini tercermin dari nilai farmer share sebesar 62,5% yang menunjukkan bahwa bagian harga yang diterima petani tergolong cukup besar dan secara pembagian harga dapat dikatakan cukup adil bagi petani. Namun demikian, secara keseluruhan pemasaran tomat belum berjalan sepenuhnya efisien. Meskipun farmer share tinggi, efisiensi pemasaran masih terhambat oleh tingginya biaya operasional, risiko kerusakan tomat yang mudah bonyok, serta fluktuasi harga yang tajam. Dari faktor-faktor tersebut menyebabkan pendapatan petani dan pedagang belum stabil. Sekian pemaparan dari hasil wawancara kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.